1.1A8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Fitri Haryana STP, Guru SMA Negeri 1 Beringin. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Guru berperan sebagai among yang melaksanakan trilogi pendidikan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tut uri handayani. Pendidik ibarat petani yang menyemai benih-benih kebudayaan dan pengetahuan kepada murid. Sesuai kodrat anak, mengajar sesuai kodrat alam dan zamannya. Menghamba pada anak, memenuhi dan melayani kebutuhan anak. Kolaborasi Trisenta Pendidikan melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Juga penanaman budi pekerti, merancang rasa, cipta, karsa, dan karya peserta didik. Pertanyaan refleksi sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai guru, saya yang menentukan bagaimana kegiatan pembelajaran akan berlangsung. Murid kurang saya beri kesempatan untuk ikut serta menentukan bagaimana cara mereka belajar. 2. Sebagai guru, saya hanya cenderung mengukur pemahaman siswa dari aspek kognitif atau pengetahuannya saja dan sering mengabaikan aspek sikap dan psikomotorik. 3. Saya berpatokan pada teori tabula rasa bahwa anak bagaikan kertas kosong yang harus diisi guru. Padahal setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selalu berpikir bahwa anak-anak dibentuk oleh guru dan orang tuanya. 4. Sebagai guru, saya sering berfokus hanya pada KKM sebagai acuan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Sehingga siswa yang mencapai nilai di atas KKM, biasanya saya anggap siswa yang pintar. Siswa yang memiliki nilai di bawah KKM, saya anggap sebagai siswa yang bodoh. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, akhirnya saya semakin memahami dan menyadari bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Tugas pendidik mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia yang seutuhnya. Sistem among kita yaitu menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Sehingga merubah pemikiran saya bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar. 2. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Siswa diberi kebebasan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan bebas mengemukakan pendapatnya. 3. Menghargai setiap karakteristik murid bahwa setiap anak adalah unik sesuai dengan bakatnya masing-masing. Sehingga merubah perilaku saya sebagai guru untuk 1. Mengemas pembelajaran secara menarik. 2. Memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sesuai dengan era merdeka belajar. 3. Lebih cermat untuk melihat bakat siswa menuntun sesuai kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Menerapkan sistem among. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. 2. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap kegiatan pembelajaran dengan nilai karakter profil pembelajaran Pancasila. 4.
pembelajaran yang menumbuhkan budi pekerti. 5. Pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 6. Mengapresiasi semua kemampuan, keterampilan, kemajuan, dan perkembangan anak. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alamnya, sesuai bakat dan minatnya, berhamba pada anak dengan menebalkan budi pekerti, daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat yang merdeka. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, guru hebat Indonesia maju. Terima kasih, Fitri Haryana STP, CGP Angkatan